wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Santi dari SMP Negeri 1 Mulu, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Rembang. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Sri Sukartini SPD, selaku guru mapel pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Mulu. Assalamualaikum Bu Kartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Kartini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bu Kartini ya. Terkait supervisi atau observasi kelas yang akan kita laksanakan nih Bu Kartini, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Kartini. Tujuan dari supervisi dan percakapan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Kartini nanti sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Kartini melakukan pembelajaran di kelas sehingga lebih percaya diri dan lebih berkualitas nanti. Izin menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu Kartini, nanti dari dijawab Bu Kartini ya. Yang pertama nih Bu Kar, apa sih tujuan Bu Kartini, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Kartini? Sebelum tujuan pembelajaran Bu Santi, karena nanti materi saya masih bab 1, yaitu Pancasila dalam kehidupan bangsaku, terutama sub B. Yang pertemuan-temannya sub A, sekarang sub B, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, saya rencanakan tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran saya, siswa atau peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, peserta didik itu dapat memberikan contoh sikap pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga, juga di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan itu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pembelajaran yang mau diobservasi. Oke, berarti selain memahamkan anak-anak juga bisa mengamalkannya ya Bu Kartini? Implementasi. Iya. Kemudian nih Bu Kar, area pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Bu Kar? Untuk area pengembangan ini saya menitik beratkan pada dua, yaitu pengetahuan, kemudian keterampilan. Untuk pengetahuannya tadi pada tujuan pembelajaran ada, yaitu untuk peserta didik dapat menjelaskan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Setelah peserta didik mengetahui, menjelaskan apa pandangan hidup bangsa, mereka dapat mengaplikasi dalam keterampilannya, yaitu dapat memberikan contoh pengamalan Pancasila dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Luar biasa sekali ya Bu Kar, ya ini berarti anak tidak hanya paham aja tetapi ada keterampilan yang dicapai yaitu implementasinya ya Bu Kar ya. Kemudian Bu Kar, strategi apa yang sudah disiapkan oleh Bu Kartini? Boleh itu metode atau mungkin tekniknya? Untuk strateginya, kami menggunakan metode discovery learning. Jadi, itu anak menemukan, dia belajar menemukan. Kemudian nanti tekniknya saya memakai diskusi kelompok. Nanti bervariasi juga ada banyak. Itu yang mau saya. Metode yang digunakan discovery learning, kemudian ada diskusi kelompok yang dibalut dalam sebuah apa ya Bu? Bervariasi nanti, pertanyaan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan media yang digunakan nanti apa atau alatnya? Media alat nanti saya akan menggunakan LCD proyektor, kemudian nanti mau tayangan video, gambar atau foto sudah saya persiapkan. Medianya berupa gambar, video, foto ya Bu Kar ya, kemudian alatnya ada LCD proyektor gitu ya. Baiklah Bu Kar, dari apa yang disampaikan Bu Kar sudah sedikit menjelaskan gambaran pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Kar ini. Kemudian rencana kapan ini Bu Kar akan melaksanakan pembelajaran ini? Minggu depan dari Kamis, di kelas 8B jam ketiga. Besok Kamis di kelas 8B jam ketiga dan 14. Baiklah Bu Kar, sudah cukup untuk obrolan pra-observasi kita.
Kemudian nanti kita akan langsung observasi di hari Kamis tanggal 15 ya Bu Karya, jam 3.4 di kelas 8B. Nanti saya akan melihat dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Kartini. Begitu ya Bu Karya. Dan setelah itu nanti akan ada obrolan lagi nih Bu Karya. Jadi ada obrolan pasca observasi yang mana juga akan ada beberapa pertanyaan dari saya untuk Bu Kartini. Kita sebelum saya tutup ada sedikit pertanyaan. Penutup aja ini Bu Karya. Apa yang Bu Kartini dapatkan dari obrolan kita hari ini di praobservasi ini? Ya, saya dapatkan saya merasa lebih mantap sebelum saya melakukan kegiatan saya di pra dulu. Berarti nanti saya apa yang mau saya lakukan itu nanti sudah terencana dan sudah terpantau oleh Bu Santi, sehingga nanti misalnya ada kendala atau ada apa saya bisa berkonsultasi pada Bu. Dan saya senang sekali karena dapat belajar di sini dari Bu Santi yang sebagai guru pengajar mengimbas ke saya menjadi lebih paham dan lebih yakin dan lebih mantap insya Allah dalam pembelajaran karena didampingi oleh narasumbernya. Intinya lebih siap ya Bu ya untuk melakukan pembelajaran. Baik Bu Kar, saya rasa cukup untuk praobservasi kita. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu nanti di observasi kelas tanggal 15 ya Bu Kar ya. Baiklah teman-teman, ini obrolan praobservasi kita sudah selesai. Sampai ketemu di observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak pada ini yang tidak masuk siapa? Anak pemain juga. Tapi biasanya sebelum kita mulai pelajaran kita menyanyikan lagu nasional ya untuk menanamkan nasionalisme kalian ya. Yang akan dipimpin oleh Vina. Sesuai dengan tema hari ini kita menyanyikan Garuda dan Nasra ya. Silakan pandangan hidup bangsa. Sebelumnya kalian amati
gambar gitu. Ini bukan ini punya gambar. Nah. Kenalkan kalian foto itu. Betul kenal? Kenalkan kenal. Betul kenal ya kok sama tadi om guru orang kenal. Kenal ya? Siapa itu? Sedang apa itu Mela? Mengajar ngaji. Kalau gambar yang di pojok kaki itu. Ya, sholat duha ya, kalian di sekolah sama-sama bisa sholat dulu. Ini. Hadir. Sholat jamaah. Ya, ini kira-kira merupakan pengapalan bulan Hamzah. Iya ya. Kemudian lagi sekarang saya putarkan video ya. Nanti kamu amati dari video ini. Sebelum kita ke video tentang pengamalan nilai-nilai tabel. Perhatikan. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan cara kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jangan lupa sama Tuhan kalian ya. Nanti itu ya, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kasih slide ya. Ini dalam lagi jalur ini. Salah dirinya sama dikerjakan bersama-sama. Kecewa dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan Ini ada apa, Bu? Ini murid berandal sampai aturan lagi. Pak cuma saya Bu yang dukung, sedangkan dia juga melanggar aturan nggak dukung Bu. Dia kan murid pintar. Karena satu kali itu dua kali nggak masalah kali. Bu, apa yang Ibu lakuin itu nggak ada loh. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk murid-murid Ibu. Gimana Indonesia mau maju kalau Ibu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada murid Ibu? Jadi ya, jadi juga mencerminkan tanggal 2. Sila kelima adalah tentang keadilan untuk seluruh masyarakat. Keadilan di negara ini sudah mulai muncul. Kemudian sekarang kita kembali ke fokus tadi, kita akan belajar tentang apa tadi Nana? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalian sudah melihat tadi tayangan gambar tadi, gambar Bunela dan tayangan video tadi sudah ya?
lihat tadi? Lihat video tadi. Apa? Menurut kalian apa? Tadi yang ditampilkan apa? Ya, Tina? Mencerminkan perilaku Pancasila. Kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Ada yang lain? Ada yang lain? Iya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, deskriptifnya masing-masing intinya pengamangan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kita paling nanti sebelumnya anak-anak, saya ingin bertanya pada kalian, apakah kalian pernah melaksanakan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari? Gimana? Di rumah. Di mana lagi? Di masyarakat. Di mana lagi? Pernah kan ya? Pernah. Contohnya apa? Fadil coba. Kalau pernah contohnya apa? Menjawab teman tadi ya. Teman pernah dilakukan. Ya. Sekarang sebelum kita mempelajari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, tujuan pembelajaran. Setelah kalian belajar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, diharapkan nanti kalian atau peserta didik dapat menjelaskan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke? Ini tujuan pembelajaran. Jadi di akhir pembelajaran kalian dapat belajar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalian dapat menjelaskan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, kalian akan dapat memberikan contoh pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah, yang keempat di lingkungan masyarakat. Nah, ini anak-anak, nanti kalian teknisnya nanti kita akan belajar bab ini, materi ini dengan menggunakan discovery learning. Kalian menemukan ya. Nanti saya bentuk kelompok, bukan ini membentuk kelompok, kamu bentuk kelompok ya. Nanti saya pandu. Kemudian setelah itu kalian berkumpul satu kelompoknya. Saya beri materi untuk kamu pahami bersama. Terus kamu nanti ada soal yang saya berikan, kamu jawab satu kelompok ya. Terus kemudian nanti kamu presentasi ke depan. Kemudian kita tarik kesimpulan. Kita menggunakan diskusi. Artinya diskusi. Demikian anak-anak, paham? Paham? Bisa kita mulai ya? Bisa berhitung dulu. Dari sini. Bilang 1, 2, 3. Ada karena sebenarnya sedikit ya, yang nggak masuk. Kita 4 kelompok. 1. Yang keras. 4 ya. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 4. Ulangi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Sekarang kamu tadi yang nomor 1 bergabung dengan 1 di sebelah sini. Yang 2 sini, yang 3 sini, yang 4 sini. Kamu tempatkan sini. Karena ada di bawah buku PPT aja. 1, 2, 3, itu waktunya kan di belakang dan
Ya. Coba dengarkan ya masing-masing kelompok. Nanti setelah kamu baca dan kamu pahami, nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang saya tayangkan. Pertanyaan itu bisa kamu tulis di kertas yang sudah saya sediakan. Nanti misalnya kamu ada yang suka gambar misalnya, jawabanmu pakai gambar ya apa? Ya. Ada yang suka cerita pakai cerita tidak apa-apa. Ya. Enggak suka cerita gambar hanya menjawab saja ya boleh. Tidak ada pakai gambar tidak. Sesuka kamu sebisa kamu. Paham gitu ya? Paham? Ini pertanyaannya itu dibaca dulu, dipahami dulu. Dibaca dulu, dipahami dulu petaannya. Petaannya Demikianlah gambaran Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan naturalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, penampilan, dan norma yang menjadi pandangan bangsa. ya, pokoknya membacakan ya. Nanti kalau butuh kertas lagi silakan. Ya, dipahami. Misalnya kalau udah nomor lagi kita nanti waktunya tutup, nanti kamu dibagi. Kamu nomor berapa, kamu yang berapa. Ya, silakan cerita boleh. Kasih contoh kan bukan cerita boleh. Misalnya pengamalan kita berdua. Gue dia cerita, bisa. Aku bukan pernah ya aku tak kamu ini boleh tak? Silakan. Ini kertasnya kan ada linknya, nanti bisa nyalakan. Pertanyaannya belum muncul, kalau kamu belum memahami materi nanti pertanyaan. Tidak bisa nyala, Thank you.
langsung terjun praktek Bu. Boleh berarti bermain kawan. Ya. Udah begini. Terima kasih sudah memberi itu ya yang tadi 1, 2, 3. Ya. Paham ya maksudnya ya? Paham kalau itu sudah siap silakan dikerjakan. Boleh ya? Kalau kita kan di sini kalau gambar kan juga tapi kayak ini harus jalan dibagi aja. Misalnya kalau kita lihat waktunya tuh nanti kan dibagi. Ya, kita kasih contoh boleh. Kasih contoh boleh kita boleh. Oh jadi itu. Ya, sampai ini sudah sampai mana? Jauh mana? Ada dibagi. Maka dibagi. Jadi dari seperti ini. Namanya kelompok itu ya. Kita ngomong aja.
Yang sudah silakan berkelompok sudah satu baca ini ditempel. Nomor 1 dulu, nomor 2 juga. Ya langsung ini yang kelompok 4 ini yang dia. Silakan kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah beberapa kota yang sudah selesai langsung dikumpulkan ke depan. Dikasih nomor ya, maksudnya berubah dikasih nomor karena ya ada nomornya Thank you.
kita berarti kelompok 1 ya. Satu kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Kan anak kita sudah semua ya. Saya tadi sudah memahami apa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ya, baik melalui film, melalui gambar yang saya tanyakan dan melalui buku yang sudah saya berikan ya. Sekarang presentasi ke depan tiap kelompok, kelompok 1 dulu ya. Silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba untuk pendapat kelompok 1. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menurut kelompok 1 adalah Pancasila yang memiliki nilai-nilai dasar. Pancasila menjadi acuan dalam kehidupan bangsa dan negara. Mungkin ada kelompok lain yang ingin berbeda pendapat dari kelompoknya. Antara kelompok 1 ada, kelompok 2, 3, 4 ada yang berbeda pendapat, ingin mengutarakan pendapatnya, silakan dapat. Ada? 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 Tidak ada? Ingin bertanya? Ada? Bertanya? Kalau tidak apa-apa yang dilakukan kelompok 1, tidak? Ada enggak? Tidak ada. Berikan contoh pengalaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga. Di lingkungan mana tadi? Keluarga. Berarti kegiatanmu di lingkungan keluargamu. Ya, coba baca. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Coba kalimatnya di keluarga. Ada yang ingin menambah? Ada yang ingin menambah? Yang ditanyakan di lingkungan keluarga. Jawabannya melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan, gitu saja. Jelas kamu? Yang ditanyakan di lingkungan apa? Keluarga. Jawabannya bermusyawarah mengambil keputusan. Ada yang ingin menambahkan kalimatnya?
Sudah jelas itu di lingkungan apa? Diulangi mana yang keras? Tahu ya? Berarti mengambil keputusan bersama keluarga. Karena apa? Pertanyaannya yang ditanyakan di lingkungan keluarga. Kamu lebih jelas. Dan yang itu kan keputusan di mana? Di sekolah, kemudian di masyarakat juga ada tidak? Paham? Jadi ditambahin kalimat apa tadi? Bersama keluarga. Nah, yang nomor 2 data yang benar bro. Diperhatikan kalimatnya. Masih di lingkungan keluarga. Sholat berjamaah bersama keluarga. Sholat berjamaah bersama keluarga. Sudah? Dicerminkan di lingkungan keluarga? Ya, kalimatnya keluarga ya. Berjamaah otomatis di keluarga karena kan ada berjamaah di masjid. Kalau berjamaahnya di masjid, berarti pengamalan sholat di lingkungan apa? Masyarakat. Kalau jamaahnya kamu tadi gambarnya gunaikan tadi. Pas sholat duha di sekolah, berarti ya pengamalannya di sekolah, sholat duhanya di sekolah. Paham? Dia ada amal 3 Mengaji bersama keluarga, maksudnya keluarga itu mengaji bersama-sama ya, membaca Al-Quran bersama-sama gitu ya, apa yasinan, tahlilan gitu ya. Nanti bisa masuk ke lingkungan keluarga. Berikan contoh pengalaman di lingkungan sekolah. Membantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas. Menurut kamu termasuk di lingkungan sekolah tidak? Kakak belajar di sekolah ya. Belajarnya di sekolah. Oke, yang kedua. Melaksanakan piket kelas. Di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat? Piket kelas di lingkungan mana? Nanti ada salah satu contoh gambar. Ini teman kamu tadi mengekspresikan lidahnya dengan menulis. Dia menggambar ya, karena dia suka menggambar apa? Menggambarkan apa itu di gerakan? Apa itu? Iya, piket kelas, piket pengalaman ya. Ini jangan berbalas itu apa? Diskretinya saja tidak apa-apa, tidak harus blok gambarnya itu tidak ya. Piket, ada sapu, ada tempat, disiplin, taat terhadap peraturan kalimatnya keluarnya di lingkungan masyarakat. Jawabannya bergotong royong. Ada yang ingin menambah? Ada yang ingin menambah? Kamu menambah gimana ya? Ya Pak, ya terus Pak. Bersama masyarakat. Bergotong royong. Kamu ditambahin kalimat itu? Kamu deh. Yang ditambahin oleh kelompok. Gitu ya. Karena bila katakan di lingkungan masa, berarti bergotong royongnya di lingkungan masa. Contohnya apa yang gotong royong di masyarakat? Dan nanti tidak semua bisa lingkungan masyarakat. Gotong royong deh. Seperti Terima kasih.
Kalian juga. Kalau menurut kamu asal satu. Iya, tapi mendalami makna terutama dalam kehidupan sehari-hari bagus. Orang punya tahu apa manfaatnya yang kamu peroleh dari belajar terus belajar selalu konek. Tentang nilai-nilai Pancasila bagaimana hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bagaimana pembelajaran dari ini? Senang, gembira, apa gembira? Tidak kelompok. Kenapa gembira dapat? Bisa Pak? Bagaimana perasaan kalian pelajaran ini bisa tidak dijamin dalam PPKN ya? Senang, asik, senang, kenapa asik senang? Iya, bisa berkelompok. Oh ini ada ini ya, pasti ada ini senang. Demikian anak-anak kegiatan kajian ini besok kita lanjutkan materi yang ketiga yaitu oleh Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut saya ini mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita pada tahap pasca observasi, tetapi kali ini kita tidak hanya berdua, tetapi ada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Wahyuni Rahmadianti. Selamat datang Bu Wahyuni. Kemudian ada rekan sejawat saya, Ibu Sri Sukartini SPD, selaku guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Hulu. Nah, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum. Sehat Ibu ya. Izin melanjutkan obrolan saya dengan Ibu Sri Sukartini. Assalamualaikum Ibu Sri Sukartini. Ibu kabarnya sebentar ini. Alhamdulillah. Hari ini nggak ada jadwal kok. Oh sudah selesai. Ibu nyuwun sewu. Kemarin kita sudah pra observasi, kemudian ada kegiatan observasi kelas yang kita laksanakan di tanggal 15 ya Bu ya. Nah pada kesempatan kali ini kita pasca observasi nih Bu. Nah dalam kegiatan kali ini tuh ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, harus benar ini jawab ya. Lalu saya akan mengajukan pertanyaan. Tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana sih perasaan Bu Sri Sukartini setelah melaksanakan pembelajaran, setelah diobservasi. Terus
aku tanda kelas bagaimana juga itu contohnya di lingkungan keluarga anak dapat memberikan contoh Kan area pengembangannya sudah, mungkin langkah-langkah yang dilakukan oleh keluarga ini mungkin bisa diceritakan kembali meskipun saya sudah melihat langsung. langkah-langkahnya seperti biasanya di samping pembelajaran yang pertama belajar kemudian kegiatan ini pada kegiatan ini di sini kami menggunakan diskusi kelompok yang bervariasi tanya jawab kemudian presentasi anak setelah itu presentasi kegiatan gantian antara kelompok ke depan berpresentasi terus yang lain menanggapi itu terus di akhir saya tarik kesimpulan bersama-sama terus di akhir lagi kesimpulan secara keseluruhan dan kemudian refleksi kemudian ada sedikit pertanyaan evaluasi sedikit tentang pemahaman Sudah lengkap sekali ya Bu ya, dari pendahuluan, kemudian gini-gini, kemudian dan penutup, dan sudah ada refleksi termasuk penarikan kesimpulan bersama ya Bu ya. Bu Kartini ini luar biasa sekali. Kemudian terkait arah pengembangan yang telah Bu Kartini capai, menurut Bu Kartini sendiri sudah berhasil belum Bu Kartini? untuk menurut saya kalau pengetahuan berhasil ya yang keterampilan ini sebagian besar berhasil cuma ada sedikit anak yang belum aktif ya mereka saya harus bagaimana caranya mengaktifkan mereka dibagi respon sudah saya respon tapi masih sedikit tidak banyak Bu Santi hanya sedikit beberapa seperti yang panjenengan mengenai observasi Iya, sedikit jadi ketika tadi kan fokusnya ke keterampilan implementasinya, Iya. ketika ditanya contoh Masih masih apa gitu ya. tidak berani untuk itu loh Bu menekan pendapat. Iya. Padahal sudah bersama kelompoknya dan dipancing tapi masih ada beberapa anak yang tidak pede lah katakanlah untuk mengembangkan pendapat. Berarti itu masuk dalam kendala-kendala juga ya Iya, Bu ya. keterampilan. Iya. Jadi sudah berhasil tetapi masih belum sesuai ekspektasi ya Bu Belum ya. maksimal. Masih belum maksimal karena memang ada beberapa anak yang masih kurang aktif dalam kelompok. Selain hal itu ada lagi nggak Bu kendala-kendala atau mungkin kesulitan yang dihadapi oleh Bu Kartini? Tidak ada apa tidak ada dari anak tapi kalau aku kerjanya itu kan keterampilannya masih Dari kendala yang dialami oleh Bu Kartini, menurut Bu Kartini itu kenapa Bu? mungkin saya kurang apa ya metode saya yang kurang apa variatif lagi walaupun diskusi kelompok variasi tapi kenyataannya anak masih seperti itu direspon juga kemungkinan kurang metodenya itu loh sampai kurang Interaktif. kurang interaktif gitu. Nah, kalau Bu Kartini ini sudah bisa menemukan anaknya nggak aktif, kurang aktif, ada beberapa yang kurang aktif, kemudian aduh ini karena metode saya nih yang kurang tepat. Langkah yang akan diambil Bu Kartini sendiri apa namanya? Mungkin kedepannya di samping mungkin pertemuan yang akan datang itu saya pengen juga masih diskusi kelompok tapi pakai saya coba mungkin pakai ulang tanda biar maksudnya biar mungkin kalau ulang tanda nanti anak kan satu-satu harus berani menggunakan